Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya Zovan akhirnya membunuh tetua ular lagi. Tapi kali ini tidak hanya tubuh fisiknya tapi juga jiwanya. Jadi part sebelumnya adalah akhir cerita dari tetua ular. Ya, semoga itu hanya menjadi akhir cerita dari tetua ular dan bukan cerita kita. Biarkan aku dan dia yang berakhir, tapi bukan kita. Asik. Oke, akhirnya Zovan kemarin pergi ke kediaman pangeran pertama dan diantar oleh pangeran keenam. Tapi yang tidak Zovan tahu, ternyata di sana ada sedikit keributan gitulah. Lalu apakah Zovan nanti akan kembali menjadi pahlawan kesiangan di part kali ini? Atau apa yang akan terjadi? Mari kita langsung lanjut aja ke part 154. Part kali ini Ane ambil dari lanjutan bab 809 sampai dengan 812. Kini pangeran pertama hendak memukul Liu Feng. "Pangeran, hentikan! Biarkan kakakku pergi dan aku akan mengikuti semua permintaanmu," teriak Lian Er yang akhirnya menyerah dan kesedihan tampak jelas di wajahnya. Mendengar itu sudut mulut dari pangeran pertama langsung terangkat dan dia tersenyum puas. Sedangkan Liu Feng langsung berteriak, "Tidak, Lian Er, kamu tidak boleh melakukan itu." Lian Er terdiam. Dia kini menitihkan air matanya. Dia benar-benar putus asa dan berharap bahwa ada pangeran berkuda putih yang datang menjemputnya dan juga melepaskan dari semua omong kosong ini. Lalu tiba-tiba seorang penjaga datang sambil berlari. Dia segera berlutut dan memberi hormat. "Yang mulia, pangeran keenam datang bersama dengan seorang tamu. Dia berkata ingin menemui yang mulia." Bajingan bodoh itu, untuk apa dia datang kemari sekarang? Dia benar-benar mengacaukan suasana yang ada di sini. Suruh dia pergi dan jangan kembali lagi. Aku sedang ada urusan penting di sini. Segera penjaga itu membungkuk, lalu kemudian pergi untuk bertemu dengan pangeran keenam. Pangeran pertama berbalik dan menatap Lian Er. Matanya kini berbinar dan kemudian membelai bahu Lian Er. Kini pangeran pertama benar-benar terlihat seperti anjing. Bahkan air liurnya hampir menetes. "Ini sungguh adalah sebuah berita besar. Akhirnya kamu menyetujui pernikahan kita," kata pangeran pertama dengan penuh gairah. "Sekarang tolong lepaskan kakakku," kata Lian Er. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan melepaskan kakakmu setelah kita menikah. Dan aku janji, aku tidak akan melakukan apapun pada kakak iparku sendiri," kata pangeran pertama dengan penuh kegilaan. Sosoknya tidak lagi terlihat seperti pangeran sekarang. Boom. Tiba-tiba suara ledakan terdengar dan memenuhi seluruh area itu. Pangeran pertama pun terkejut dan dia langsung berteriak, "Apa ini? Apa yang terjadi?" Sus! Seorang penjaga segera bergegas ke depan pangeran pertama dan melapor, "Yang mulia, gawat! Pangeran keenam memaksa menerobos masuk bersama dengan seorang pemuda yang ia bawa." "Apa? Pangeran keenam berani menerobos? Apa dia sedang memberontak? Berani sekali dia masuk ke dalam istana putra mahkota tanpa izin." Mata pangeran pertama kini langsung memadat. Lalu dia kembali melihat penjaga itu dan berteriak, "Kenapa kau masih ada di sini? Cepat pergi dan segera panggil para penjaga lalu tangkap dia. Aku harus membawa anak ini ke hadapan raja. Dia harus mendapatkan hukuman, bahkan dia harus diusir dari kerajaan ini. Anak ini terlalu banyak dimanja. Sampai-sampai dia benar-benar tidak tahu tata krama." Pengawal itu masih tampak gemetar dan kemudian berkata, "Tapi yang mulia, pria yang dibawa oleh pangeran itu tampaknya terlalu kuat. Kami bahkan tidak bisa menangkapnya."
Kami bahkan tidak bisa menghentikannya sekarang. Siapapun yang mencoba untuk menyerangnya tidak bisa kembali hidup-hidup. Saya sendiri mempertaruhkan nyawa saya untuk kembali dan melapor pada Anda. Jadi, Yang Mulia, lebih baik sekarang Anda segera melarikan diri dari tempat ini. Di sini sangat berbahaya. Jika tidak, bom. Tiba-tiba ledakan keras kembali terdengar dan kepulan asap membumbung tinggi di tempat itu. Lalu dua sosok seolah keluar dari dalam asap itu dengan penuh rasa percaya diri. Mereka tampak ngobrol dan mereka adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Pangeran ke-6, apakah ini jalannya? Tanya Zovan yang kemudian muncul dari balik kepulan asap itu. Benar Tuan Zhou, apa yang Anda cari pasti ada di tempat ini. Saya tidak mungkin salah kali ini. Lagi pula saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tempat ini diberi nama Mata Air Jingbo. Jawab Pangeran ke-6. Mata air Jingbo itu sangatlah ajaib. Sebelumnya aku pun menginginkannya. Tapi kakak pertamaku tidak mau memberikannya padaku dan raja pun membelanya. Raja mengatakan bahwa tempat ini hanya diberikan pada putra mahkota. Jadi dia tidak bisa memberikannya padaku. Itu adalah aturan di dalam keluarga kami. Mendengar ini Zovan pun mengangguk. Lalu dia berkata, itu adalah sesuatu yang wajar. Tempat ini memang tampaknya bukan hanya sebuah halaman, tapi juga merupakan warisan untuk pemegang gelar putra mahkota. Jika apa yang menjadi milik putra mahkota diberikan pada orang lain, maka itu akan merusak tradisi dan juga wajah dari putra mahkota. Tindakan seperti itu bahkan bisa sampai mempengaruhi stabilitas sebuah kerajaan. Analisa dari Tuan Zhou memang luar biasa. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Jawab pangeran dengan penuh semangat. Hanya saja sekarang kita telah menerobos. Bukankah ini sama saja dengan mencoreng wajah dari kakak pertama? Apa tidak masalah jika kita menghancurkan halaman miliknya seperti ini? Apa yang kamu khawatirkan? Aku yang akan mengurusnya. Jawab Zovan dengan penuh rasa percaya diri. Pangeran ke-6 kini menatap Zovan dengan penuh semangat, lalu dia pun mengangguk. Dan pangeran ke-6 kembali memimpin jalan sampai akhirnya mereka tiba di depan pavilion tempat pangeran pertama berada. Pangeran pertama melihat adiknya yang baru saja datang itu dan segera berteriak. Adik ke-6, apa yang kamu lakukan? Apa kau ingin memberontak dan membawa orang yang tidak dikenal untuk melawanku? Kakak pertama, maafkan aku, tapi orang ini adalah idolaku. Jadi aku melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah. Karena dia ingin melihat tempat ini, maka aku pun menunjukkan jalannya. Bajingan, mati saja kau. Ini adalah istana dari putra mahkota. Bagaimana bisa kau datang tanpa seizinku? Apalagi kau malah merusak lebih dari setengah bagian dari tempat ini. Kau benar-benar harus dihukum dengan berat. Teriak pangeran pertama. Ketika pangeran pertama masih marah-marah, Zovan benar-benar tidak memperdulikannya. Dia hanya melihat sekeliling dan memeriksa setiap inci dari tempat itu. Lalu setelah selesai dia pun berkata, aku tidak melihat apapun yang aneh di tempat ini. Semuanya adalah sesuatu yang normal. Inikah yang kau maksud? Tidak Tuan Zhou. Tempat itu adalah danau di depan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Aku bisa menjaminnya, kata pangeran ke-6. Mendengar ini pangeran pertama semakin geram, seolah-olah keberadaannya itu sama sekali tidak dianggap. Tapi sebelum dia kembali marah, Lian Er tiba-tiba berseru, Zovan? Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kau? Mata Zovan menyipit dan menatap Lian Er. Dia mencoba untuk mengingat wajah ini karena itu terasa familiar. Butuh beberapa waktu sampai akhirnya Zovan mengingatnya lagi. Aku ingat, kau adalah putri dari Tuo Badeisan. Sudah lama aku tidak melihatmu.
Senyum tipis kini terlihat dari wajah Lian Er. Dia bersyukur bahwa Zofan ternyata masih mengingatnya. Dan setelah itu Zofan kemudian berjalan maju dan melihat danau yang ada di depan sana. Dia mengabaikan Lian Er kali ini. Lalu Zofan berkata, "Pangeran keenam, apa benar-benar tempat ini yang kau katakan?" "Iya Tuan Zhou, inilah danaunya," kata pangeran keenam dengan wajah serius. Tapi Zofan melirik sekitar dan tidak menemukan apapun di sana. Sepertinya tempat ini bukanlah sesuatu yang ia cari. Lalu akhirnya Zofan pun menghela nafas. Di sisi lain kini Lian Er melihat tingkah dari Zofan. Meski sebelumnya dia merasa senang karena Zofan mengingatnya, tapi pada akhirnya dia bukanlah apa-apa di mata Zofan. Dan melihat ekspresi dari Lian Er dan juga semua kejadian ini, pangeran pertama tidak bisa menahan amarahnya. Wajahnya benar-benar memerah dan dia segera berteriak, "Panggil para tua penjaga, aku harus membunuh anak ini. Aku mau dia hancur sampai berkeping-keping. Dia telah berani menyentuh istanaku dan sekarang dia harus menerima hukumannya." "Siap," kata seorang pria yang segera membungkuk dan menghilang dalam sekejap. Zofan masih melihat semuanya, tapi dia tampaknya masih berusaha untuk mencari sesuatu. Mungkin saja dia telah melewatkannya, pikirnya. Melihat ini Liu Feng segera berteriak, "Zofan, larilah. Orang-orang ini akan memburumu. Cepat pergi dan tolong bawa adikku juga bersamamu. Jangan pernah kembali lagi ke kerajaan Inurong di masa depan." Mendengar itu Zofan menoleh dan menyipitkan matanya. Kali ini siapa lagi? "Bajingan, kau rupanya masih bisa membuka mulutmu." Pangeran pertama segera mendatangi Liu Feng dan menendang wajahnya. "Kakak!" teriak Lian Er. Matanya segera dipenuhi dengan air mata. Zofan melihat ini, dan kini wajah Liu Feng benar-benar tampak membiru karena darah yang berkumpul di bekas tendangan pangeran pertama. Zofan melihat Liu Feng dan kemudian berkata, Aku tahu. Kau adalah putra dari Tuoba Tiesan, marskal muda Tuoba Liu Feng." "Wow, kenapa dengan wajahmu itu? Sepertinya kau baru saja mendapatkan beberapa perawatan yang ekstrim. Aku bahkan sampai kesulitan untuk mengenali wajahmu." Mendengar itu pangeran keenam sampai menutup mulutnya untuk menahan tawa. "Tuan Zhou, apa Anda memiliki dendam dengan keluarga Tuoba? Sepertinya setelah melihat mereka di posisi ini, Anda bahkan tidak berniat untuk membantunya, tapi malah mengejeknya." Zofan pun ikut tertawa. "Ya, bagaimanapun aku pernah bertarung dengan mereka. Jadi pada dasarnya kami adalah musuh, dan sebenarnya aku tidak memiliki dendam padanya. Tapi yang lebih penting, pangeran ke-6, di mana keajaiban yang kamu katakan itu? Aku masih tidak bisa merasakan apapun yang aku cari di tempat ini." Sebelum pangeran ke-6 menjawab, Liu Feng kembali berteriak, "Zofan, pangeran pertama memiliki banyak pasukan yang kuat. Aku tidak tahu apa yang sedang kau cari, tapi lebih baik sekarang kau pergi." "Brengsek, kau masih terus saja bicara. Apa kau ingin membongkar semua rencanaku?" teriak pangeran pertama yang kemudian kembali mendatangi Liu Feng dan memukulnya sampai berdarah-darah. Zofan masih berdiri dengan tenang, seolah dia mengabaikan semua peringatan itu. Lalu pangeran pertama yang melihat ini dia menjadi geram. Dia melampiaskan semua kekesalannya pada Liu Feng dan menendangnya berulang kali. Melihat kekejaman pangeran, Zofan sama sekali tidak peduli. Dia kembali melihat sekeliling danau dan tidak menganggap semua itu sebagai masalah yang serius. Kini Lian Er menjadi panik dan wajahnya tampak sangat cemas. Dia kemudian menatap Zofan dan memohon, "Zofan,
Tolong bantu kakakku. Jika dia terus diajar seperti ini maka dia bisa mati. Zovan bisa mendengar teriakan dari Lian Er, tapi dia benar-benar mengabaikannya. Lalu dia masih tampak melihat sekeliling dengan seksama. Lian Er kembali berteriak, "Zovan, kakakku dipukuli karena memberi peringatan padamu. Itu semua adalah kebaikannya. Jadi bagaimana bisa kamu hanya berdiam diri di sana? Tolong bantu kakakku. Apa kau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih?" Kata Lian Er sambil menangis sesenggukan. Dia tampak benar-benar putus asa. Zovan melihat Lian Er dengan tatapan dingin dan kemudian dia berkata, "Tidak tahu terima kasih? Memangnya apa yang telah dia lakukan untukku? Dari semua yang kuingat, dia selalu bersikap sombong di depanku. Jadi sudah sepantasnya kalau dia mati." Mendengar ini, Lian Er tampak semakin kesal. Namun dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. "Pangeran, tempat ini bukanlah tempat yang aku cari. Apa kamu sedang mempermainkanku? Jika memang tempat ini istimewa, maka cepat tunjukkan itu padaku," kata Zovan sambil melihat pangeran ke-6. Pangeran ke-6 pun menyeringai dan dia berkata, "Tuan Zuo, jika keajaiban bisa dilihat kapan saja, maka itu tidak akan menjadi istimewa lagi. Karena ada syarat khusus untuk membuat keistimewaan tempat ini menunjukkan dirinya." "Oh, apa itu syaratnya?" tanya Zovan. Pangeran ke-6 kemudian menunjuk ke arah pangeran pertama dan berkata, "Kita membutuhkan bahan pemurnian tingkat 6, benih teratai salju. Benih itu hanya bisa didapatkan di pegunungan salju yang ada di kerajaan Inurong kami. Setelah benih teratai salju itu ditaburkan di dalam danau, maka keajaiban akan muncul. Sekarang daripada kita harus pergi ke puncak pegunungan, kakakku sudah memilikinya." "Dia memilikinya?" Mata Zovan tampak berbinar sambil menatap pangeran pertama. "Benar, kakakku memilikinya. Tapi dia sangat pelit. Dia tidak pernah mau menunjukkan biji teratai salju untuk orang lain. Dia hanya mau mengeluarkannya di hari ulang tahun raja atau perayaan besar lainnya." Mendengar itu, Zovan menyeringai, lalu kemudian dia melangkah ke arah pangeran pertama. "Tuan Zuo, apa yang mau Anda lakukan?" tanya pangeran ke-6. Tapi dalam sekejap Zovan sudah berada di dekat pangeran pertama. Dan saat itu pangeran hendak memukul Duoba Liu Feng. Tapi Zovan segera meraih tangannya dan dengan senyuman iblis, terlihat jelas di wajahnya. Melihat apa yang Zovan lakukan, harapan kembali muncul di mata Lian Er. Setidaknya sekarang Zovan telah menghentikan pangeran pertama. Pangeran pertama melihat Zovan dan langsung berteriak, "Adik ke-6, apa yang mau kau lakukan? Apa kau ingin menyelamatkan pengkhianat ini? Kau berkomplot dengan orang luar dan melakukan pemberontakan? Apa kau pikir kalian bisa selamat setelah berani menentangku?" Sebelum pangeran pertama menyelesaikan omelannya, Zovan berkata, "Pangeran, jika kau ingin membunuhnya, itu adalah urusanmu dan dia. Aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Tapi sekarang aku punya urusan denganmu. Cepat beri aku biji teratai salju itu. Aku ingin melihat keistimewaan dari danau ini." "Biji teratai salju? Hei orang luar, rupanya kau ingin melihat tarian bunga salju. Sayang sekali. Hanya orang-orang yang beruntung dari kerajaan Inurong kami yang bisa menikmatinya. Kau bahkan tidak layak untuk melihatnya." Tiba-tiba pangeran pertama berteriak kesakitan. Zovan mencengkram mulut pangeran dan menghantamkan kepalanya ke pilar batu yang ada di dekat sana. Satu pukulan dan kepala pangeran sudah dipenuhi oleh luka dan darah. Zovan kembali mengangkat kepala pangeran dan kemudian berkata, "Apa kau sudah paham dengan posisimu sekarang?"
Kamu jangan pikir kamu bisa melarikan diri setelah bawahanku datang. Bang! Sekali lagi Zovan menghantamkan kepala pangeran pertama ke pilar batu. Gigi pangeran pertama kini sampai lepas. Dia benar-benar terlihat begitu menyedihkan. Tidak ada lagi ketampanan di wajahnya dan semuanya hancur babak belur. Cepat berikan benih teratai salju padaku, kata Zovan. Kau bang! Berikan bang bang bang! Zovan berulang kali menghantamkan wajah pangeran ke pilar batu. Itu bahkan penyiksaan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pangeran pertama lakukan pada Liu Feng. Cepat berikan padaku benih teratai salju, kata Zovan sambil menatap pangeran pertama. Sedangkan pangeran pertama benar-benar sudah babak belur. Bahkan dia seperti tidak bisa berkata apapun lagi sekarang. Wajahnya hancur dan seluruh kepalanya terluka. Bahkan giginya sudah tanggal semua. Dia tidak lagi memiliki gigi sekarang. Lalu dengan susah payah, pangeran pertama kemudian mengangkat telunjuknya dan menunjuk sebuah bangunan yang tinggi di sebelah timur. Pangeran sudah tidak bisa lagi bicara. Jadi hanya itu yang bisa dia lakukan. Zovan akhirnya bisa memahami semuanya. Lalu dia kemudian menoleh ke arah pangeran ke-6 dan berkata, dia mengatakan kalau biji itu ada di gedung timur. Pangeran ke-6, tolong ambilkan biji itu untukku. Siap Tuan Zuo. Pangeran ke-6 segera berbalik dan kemudian berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia itu memang puas setelah melihat semua tontonan ini. Pangeran ke-6 memang adalah orang yang sangat picik, semaunya sendiri, dan juga bahkan dia kejam pada saudara-saudaranya. Inilah wajah asli dari pangeran ke-6. Zovan melihat pangeran ke-6 pergi, lalu dia pun tertawa. Jika masa depan dari kerajaan Inurong jatuh pada orang seperti pangeran ke-6, maka keluarga Luo tidak akan pernah mendapatkan ancaman dari kerajaan Inurong. Dan sekarang Zovan melihat pangeran pertama yang begitu tampak menyedihkan. Lalu dia melemparkan pangeran pertama ke samping. Zovan membuang pangeran pertama seperti membuang sampah. Lalu dia pun kembali berjalan ke arah danau. Melihat ini, Lian Er benar-benar tampak terkejut. Dia tahu bahwa Zovan adalah orang yang kejam, tapi dia bahkan bisa sampai melakukan hal seperti ini pada putra mahkota. Zovan memang orang yang dingin, tapi sekali dia bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama seperti lava yang bahkan tidak bisa didinginkan hanya karena dia masuk ke dalam air. Liu Feng kemudian berdiri dan berteriak, Zovan, kamu telah melukai putra mahkota. Kamu telah menjadi musuh dari seluruh kerajaan Inurong. Sekarang kamu harus segera pergi, atau kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Tapi Zovan masih mengabaikannya. Di sisi lain, Lian Er menghampiri kakaknya dan kemudian berkata, Kakak, bagaimana jika kita pergi saja bersama dengannya? Kita akan menjemput ayah lalu meninggalkan tempat ini. Aku pun sempat terlintas hal seperti itu di dalam pikiranku. Tapi ayah adalah orang yang sangat setia pada kerajaan. Dia tidak akan mau meninggalkan tempat ini, bahkan jika dia harus menerima hukuman mati. Karena itu, aku akan tetap di sini bersama dengan ayah. Kamu pergilah dengannya. Mendengar ini, Lian Er tampak begitu sedih dan menundukkan kepalanya. Lalu Zovan menoleh dan berkata, Dugusan Tian mati karena kebodohannya. Dan kali ini orang tua kalian pun bisa saja mati karena kesetiaan bodohnya itu. Mereka memang rival yang sejati. Mereka terlalu fanatik dan bodoh.
Mendengar ini, Liu Feng dan Lian Er hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan menyetujuinya. Memang kedua orang tua itu sangat dihormati di medan perang. Tapi karena kesetiaan mereka, itulah yang kemudian mengantar mereka ke liang lahat. Sofan, ayahku memang bodoh dan dia bisa mendapatkan hukuman mati setelah ini. Dia tidak akan pernah lari dari siapapun. Karena itu aku akan menemaninya. Tapi aku tidak bisa melihat adikku menerima nasib yang sama dengan kami. Jadi tolong bawa pergi adikku. Dia yang akan meneruskan garis keturunan dari keluarga Tuoba kami. Hei, jika kau memang ingin pergi maka pergilah sendiri. Aku masih ingin melihat keajaiban di tempat ini, jawab Sofan dengan santai. Sofan, apa menurutmu tarian bunga-bunga itu bahkan lebih berharga daripada nyawamu sendiri? Hah? Apa katamu? Tarian bunga? Tunggu. Apakah keajaiban di tempat ini hanyalah sekedar tarian bunga? Mata Sofan menyipit dan menatap Liu Feng. Sebelum Liu Feng menjawabnya, dari atas kini tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Anak muda, kau memang memiliki bakat yang luar biasa. Kau bahkan berani membuat keributan di istana putra mahkota. Tapi apa kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari tempat ini dengan mudah? Sofan kini menoleh ke arah suara itu, dan di sana ada 9 sosok yang seolah turun dari langit. Mereka memancarkan aura yang kuat dan begitu mengintimidasi. Tidak, itu adalah tetua penjaga istana pangeran pertama. Mereka adalah ahli di tahap 8 dan 9 ranah visi dewa. Sekarang kita tidak akan bisa lagi melarikan diri, kata Liu Feng dengan wajah panik dan putus asa. Lian Er pun kini tampak ketakutan dan tangannya langsung berkeringat. Hanya Sofan saja yang kini masih tampak seperti biasanya. Kalian telah berani membuat keributan di istana putra mahkota. Kalian benar-benar sudah bosan hidup rupanya. Sekarang di mana pangeran pertama? Teriak salah satu tetua. Dia adalah yang paling tua dan juga paling kuat di antara 9 lainnya. Mendengar itu tubuh Liu Feng bergetar. Entah bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini. Tapi Lian Er kemudian menunjuk ke arah pangeran yang kini terkapar di tanah. Itu adalah pangeran pertama. Apa kalian masih bisa mengenalinya? Semua tetua serempak menoleh dan melihat sosok yang kini tergeletak di tanah. Dia bermandikan darah dari atas sampai bawah. Wajahnya hancur dan babak belur. Bahkan air mata pun sudah bercampur dengan darah. Tentu itu membuat mereka semua terkejut setengah mati. Itu adalah aura dari pangeran pertama. Tapi bagaimana bisa beliau berakhir seperti ini? Siapa yang berani melakukannya? Teriak tetua yang langsung menjadi sangat marah. Tetua itu melihat Lian Er dan juga Liu Feng. Katakan padaku, siapa yang telah melakukan ini? Aku akan menghancurkannya sampai menjadi debu. Aku tidak akan membiarkan dia beristirahat dengan tenang di antara surga dan bumi. Aura yang kuat langsung meledak dari tubuh orang tua ini. Aura yang mengerikan itu bahkan sampai membuat Lian Er dan juga Liu Feng kesulitan untuk bernafas. Mereka berdua terlihat sangat kesakitan. Semua adalah salahku. Jika kalian ingin membalas dendam maka bunuhlah aku. Lepaskan kakakku dan juga orang ini, kata Lian Er dengan wajah penuh ketakutan. Lian Er, apa yang kau lakukan? Bentak Liu Feng. Tidak kak, ini semua adalah salahku. Kalian tidak bersalah, maka aku yang akan mengakhiri semua ini, kata Lian Er dengan senyuman perpisahan di wajahnya. Liu Feng tahu niat dari Lian Er. Tapi sebagai seorang kakak, bagaimana bisa dia diam saja melihat adik kecilnya itu terluka? Mata Liu Feng memadat dan berteriak, Sofan, kau bajingan. Kau juga terlibat dalam masalah ini.
Lantas bagaimana bisa kau diam saja dan membiarkan seorang wanita berdiri di depanmu? Apa kau masih menyebut dirimu sebagai seorang laki-laki?" "Kakak," seru Lian Er, "aku yang memutuskan ini, jadi jangan libatkan orang luar. Aku yang akan mengakhiri semua ini." Tapi Liu Feng tidak bisa membiarkan itu. Bagaimanapun Zhou Fan yang melukai pangeran pertama sampai separah ini. Jadi pada dasarnya Zhou Fan yang harus bertanggung jawab. Kini para tetua melihat mereka, dan kemudian salah seorang tetua menatap Zhou Fan. "Nak, di usiamu yang masih sangat muda, kamu bisa mencapai tahap 8 ranah visi dewa. Dari kemampuanmu itu, artinya hanya kau yang bisa melukai pangeran pertama sampai separah ini. Jadi kau adalah orang yang disebut-sebut oleh para penjaga sebagai orang yang tidak terkalahkan. Sepertinya kau harus memberikan sedikit penjelasan pada kami." Zhou Fan masih mengabaikan mereka. Dia sama sekali tidak peduli dan hanya melihat ke arah danau. Tapi yang dipikirkan oleh para tertua itu berbeda. Mereka mengira bahwa Zhou Fan saat ini sedang ketakutan dan tidak berani berkata-kata. Jadi kemudian mereka pun tertawa. Salah satu di antara mereka bahkan sampai berkata, "Diam artinya setuju. Sekarang aku tahu bahwa kau adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Sekarang kau tidak akan bisa lagi lari dari tempat ini. Bersiaplah untuk mati." "Tuan Zhou, aku telah mendapatkan biji teratai salju." Sebuah teriakan dari kejauhan tiba-tiba terdengar dan memotong perhatian para tetua. Dia adalah pangeran ke-6. Melihat ini pun, Zhou Fan segera berbalik dan menoleh ke arah pangeran ke-6. "Kau lama sekali, aku tidak punya banyak waktu. Cepat lemparkan biji itu. Aku ingin melihat keajaiban di tempat ini." Pangeran ke-6 segera mengangguk dan segera melemparkan biji itu ke dalam danau. Lalu kembali melihat ke arah danau bersama dengan Zhou Fan. Mereka berdua menunggu dengan penuh antusias. Melihat ini para tetua menjadi geram. Wajah mereka menghitam dan niat membunuh merembes keluar dari seluruh tubuh mereka. "Bajingan kecil ini, beraninya dia mempermainkan kita. Kupikir awalnya dia ketakutan, tapi rupanya dia bahkan tidak peduli dengan kehadiran kita. Dia benar-benar sudah bosan hidup." "Hei bocah, apa kau pikir dengan kultivasimu itu kau bisa berbuat seenaknya? Bersiaplah, kau harus menerima hukuman." Pangeran ke-6, "Aku dengar sebelumnya kalau keajaiban di danau ini hanyalah tarian bunga. Bukankah itu sesuatu hal yang biasa? Di mana letak keistimewaannya?" Tanya Zhou Fan pada pangeran ke-6. Dia benar-benar mengabaikan ocehan dari tetua sebelumnya. "Tuan Zhou, Anda tidak perlu khawatir. Anda akan tahu setelah melihatnya sendiri. Dan kali ini saya tidak akan mengecewakanmu." "Benarkah? Kalau begitu aku akan melihatnya terlebih dahulu." Kini ke-9 orang tetua itu seolah dibakar. Tidak pernah mereka merasakan penghinaan seperti ini. Mereka benar-benar diabaikan seperti angin lalu. Sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Salah seorang tetua langsung berteriak dan memberi komando. "Cepat bawa anak itu kemari. Aku akan menguliti tubuhnya dan menyiksanya sebelum dia mati." "Siap!" Segera ke-8 orang tetua itu membungkuk dan bergegas ke arah Zhou Fan dengan niat membunuh yang terpancar dengan jelas. Lian Er menjadi sangat cemas dan berteriak, "Zhou Fan, awas!" Pangeran ke-6 kemudian menoleh ke arah Zhou Fan dan berkata, "Tuan Zhou, niat membunuh dari para serangga ini sangat mengganggu. Jika dibiarkan, maka penghuni danau ini pasti akan ketakutan dan tidak akan berani keluar." Mendengar itu kelopak mata Zhou Fan bergetar. Wajahnya langsung menghitam dan kemudian dia menoleh ke belakang. "Wahai orang tua bau tanah, bisakah kalian diam?
Kalian menggangguku yang ingin menikmati keajaiban tempat ini." Segera niat membunuh Zovan keluar seperti bilah-bilah angin dan menyapu 8 tetua itu. Mereka berdelapan sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, dan semuanya tumbang dalam sekejap. Jiwa mereka hancur dan tubuh mereka kini kosong, lalu jatuh seperti buah jatuh dari pohonnya. Semuanya mati dan tidak ada yang masih bernafas lagi. Liu Feng dan Lian Er yang melihat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, tetua yang tadi memimpin 8 orang lainnya kini gemetaran. Dia sampai tidak mampu berdiri karena lututnya terasa lemas. Rambutnya pun kini terlihat acak-acakan karena terkena hembusan angin, dan wajahnya pun menjadi pucat. Dia sungguh ketakutan. Lalu orang tua itu berkata, Tidak mungkin. Bukankah ini adalah serangan jiwa dari ahli di ranah virtual?" Kini Zovan tidak lagi merasakan adanya niat membunuh. Dia kemudian berbalik dan tidak memperdulikan tetua yang tersisa itu. Dia kembali memandang danau dengan penuh antusias. Lalu dia berkata pada pangeran ke-6, "Pangeran ke-6, sekarang sudah tidak ada lagi yang mengacau. Di mana keajaiban itu? Sebentar lagi akan muncul," jawab pangeran sambil tertawa. Ini kedua orang itu benar-benar menantikan semuanya dengan penuh antusias, seolah-olah pembunuhan yang baru saja terjadi itu hanyalah angin lalu. Hanya saja bagi Tuoba, Liu Feng dan juga Lian Er, mereka benar-benar dibuat terkejut. Bahkan Liu Feng pun bergumam, anak ini benar-benar telah menjadi monster yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Perasaan Liu Feng kini benar-benar campur aduk. Bahkan kakinya pun tidak berhenti bergetar. Setelah 1/4 jam berlalu, danau yang semula tenang kini mulai menunjukkan riak yang menyebar ke segala arah. Biji teratai yang semula mengapung tiba-tiba menghilang, seolah-olah ditelan oleh sesuatu dari dalam danau. Lalu gelombang spiritual menyebar dan membanjiri danau itu. Melihat ini, Zovan menyipitkan matanya dan mencoba melihat lebih dekat lagi. Lalu perlahan sebuah bunga muncul dari dalam danau. Dan secara bertahap, semakin lama semakin banyak. Dalam waktu singkat, danau itu telah dipenuhi oleh ribuan bunga yang bermekaran. Zovan melihat ini dan kemudian menoleh ke samping. Di sana terlihat pangeran ke-6 yang penuh dengan antusias. Lalu dia berkata dengan bangga, "Bagaimana Tuan Zuo? Bukankah ini sesuatu yang menakjubkan?" Zovan pun mengangguk, tapi seolah masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa bunga-bunga itu memang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, tapi itu sedikit berbeda dengan apa yang Zovan pikirkan. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu di dasar danau ini. Zovan kemudian bergumam di dalam hatinya, sebenarnya apa yang tersembunyi di dasar danau ini? Apa yang pernah ada sebelum fenomena ini sering muncul? Apakah itu memang adalah gua angin surga dan bumi? Zovan masih merenung. "Tuan Zuo, lihat, itu adalah tanaman musim semi yang layu. Dia sangat langka dan Anda pasti belum pernah melihatnya." "Apa maksudmu tanaman obat itu?" kata Zovan sambil menatap pangeran ke-6 dengan curiga. Pangeran ke-6 pun tersenyum, lalu dia melompat ke arah pangeran pertama. "Benar Tuan Zuo, tanaman itu sangat langka, dan sekarang kita juga punya kelinci percobaan untuk mendemonstrasikan efeknya. Mari kita coba." Setelah mengatakan itu, pangeran ke-6 mengambil segenggam biji teratai salju, lalu melemparkannya ke langit. "Peri bunga, ayo makanlah." Boom. Ledakan keras terjadi dan bunga-bunga di danau itu tiba-tiba terbang dan membentuk seperti tornado.
Lalu mereka menyapu habis teratai salju yang ada di langit, lalu kembali ke dalam danau. Lintasan yang dilalui oleh bunga-bunga ini meninggalkan cahaya keemasan yang kemudian sebagian hinggap di tubuh pangeran pertama. Lalu secara bertahap pangeran pertama sembuh total hanya dalam sekejap. Bahkan Liu Feng yang berada agak jauh pun terkena hembusan angin ini dan luka-lukanya pun segera hilang tak bersisa. Melihat ini Zhou Fan tampak terkejut dan dia kemudian menyentuh dagunya sendiri lalu bergumam. Kekuatan pemulihan ini sangat cepat dan mirip dengan kekuatan tahap 8 jiwa naga bumiku. Bahkan ini sepertinya jauh lebih efektif lagi. Tuan Zhou, bagaimana? Apakah Anda terkejut? Kata pangeran sambil tertawa dengan keras. Zhou Fan pun mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia kemudian berjalan mendekati pangeran pertama dan menyentuh kepalanya. Lalu dia mengangkat kepala pangeran pertama dan boom! Dia menghantamkan lagi wajah pangeran pertama ke atas batu. Apa yang kau lakukan? Aku bahkan tidak melakukan apapun. Bang! Sekali lagi Zhou Fan membanting kepala pangeran pertama dan giginya kembali lepas. Di sisi lain pangeran ke-6 juga tampak bingung akan apa yang sedang Zhou Fan lakukan. Tapi Zhou Fan kemudian berkata dengan santai, "Ya, aku hanya ingin berjaga-jaga. Aku ingin kamu menjaga mulutmu. Jadi lebih baik kau diam saja." Tuan Zhou memang luar biasa, kata pangeran ke-6. Pangeran pertama kini menjadi semakin kesal, apalagi pada pangeran ke-6 yang sama sekali tidak peduli dengannya. Bajingan! Liu Feng dan Lian Er kini hanya bisa menghela nafas panjang dan tidak berani mengatakan apapun. Zhou Fan benar-benar berani melanggar hukum dan dia tidak takut akan apapun. Dia bahkan seolah sengaja melakukan semua itu. Zhou Fan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan pangeran pertama benar-benar sial. 2 kali dia dipukul hingga babak belur seperti sekarang. Zhou Fan kemudian melihat ke arah 8 tetua yang sebelumnya menyerangnya juga. Kini tubuh mereka terlihat benar-benar segar dan tidak sedikit pun ada luka. Tapi sayangnya mereka sudah tidak memiliki jiwa. Jadi pada akhirnya mereka tetap mati. Dan dia juga bisa tahu bahwa efek dari bunga-bunga ini adalah menyembuhkan luka fisik, bukan mengembalikan jiwa yang telah hancur. Jadi sekarang yang harus Zhou Fan cari tahu adalah sumber dari kekuatan ini. Dan begitulah, lengan kanan Zhou Fan tiba-tiba bersinar dengan aura kemerahan yang kuat. Lalu dalam satu hentakan dia melepaskannya ke arah danau. Air segera terbelah menjadi 2 dan semua yang ia lalui terpotong, dan apapun yang serangan ini lalui semuanya dihancurkan. Air di danau seolah terbelah 2 dan menjadi ombak tsunami yang langsung melahap lingkungan sekitar. Tuan Zhou, apa yang Anda lakukan? Tanya pangeran ke-6 yang tampak terkejut sambil menatap Zhou Fan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat apa yang ada di dasar danau ini. Jika itu yang ingin Anda lakukan, maka Anda tidak akan menemukan apapun. Lagi pula, sejak kakak menemukan danau ini, dia telah mengirim beberapa ahli untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi mereka tidak pernah menemukan apapun, kata pangeran ke-6. Tapi Zhou Fan mengabaikannya dan kemudian melihat sekeliling dasar danau. Jika orang lain tidak bisa menemukan apapun, maka itu tidak berarti aku tidak bisa menemukan apapun. Jika ada sebuah keajaiban seperti ini, aku tahu bahwa pasti ada penyebabnya. Zhou Fan berjalan ke dasar danau dan masih tidak menemukan apapun. Dia masih melihat sekeliling dan kemudian bergumam, apakah benar tidak ada apapun di sini? Zhou Fan tampak berpikir,
Lalu tiba-tiba dia merasakan gelombang fluktuasi yang lemah dari sudut danau. Sofan segera mendekat dan memeriksanya. Wung! Gelombang menyebar dan kejutan kembali muncul di sana. Sofan segera mengaktifkan tahap ke-6 mata Dewa Kongming, ruang kosong. Bang! Seolah ada benturan yang terjadi saat Sofan mengaktifkan tahap ke-6 mata Dewa Kongmingnya. Merasakan hal ini, Sofan pun menyeringai. Lalu dia menjentikkan jarinya, dan segera gelombang tak terlihat memancar keluar. Lalu sebuah cahaya seukuran telapak tangan muncul di depan Sofan. Setelah Sofan memperhatikan lagi, ternyata itu adalah seorang peri dengan tubuh emas dan sepasang sayap di punggungnya. Dia terus mengepak dan suaranya berdengung. Peri itu kini tampak memegangi biji teratai salju dan dia tampak panik. Dia terbang ke sana kemari sambil menatap Sofan dengan wajah khawatir. "Apa itu?" tanya pangeran ke-6 yang tampak terkejut sekaligus penasaran. Sofan kemudian tertawa dengan ringan. "Ini adalah peri bunga, salah satu keajaiban surga dan bumi. Dia mirip dengan peri api dan juga peri darah. Mereka tumbuh dari kekuatan surga dan bumi. Dia memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dan memilikinya itu jauh lebih berguna daripada memiliki pil obat." Pangeran ke-6 kini mengedipkan matanya. Dia tahu kalau saat ini apa yang ada di hadapannya itu sangatlah berharga. Peri bunga adalah kesayangan dari alam dan biasanya bersembunyi di kedalaman hutan yang tidak terjamah. Dia sangat sulit untuk ditemukan. Tapi dengan kemampuanku, aku bisa menyingkirkan penghalang yang dia buat. Dan sekarang dia sudah tertangkap. Sofan kemudian meraih peri itu, yang mana peri itu kemudian berusaha dengan keras untuk melarikan diri. "Tidak perlu bersusah payah, makhluk kecil. Apa yang ingin kau katakan sekarang?" kata Sofan sambil tersenyum. Peri itu menggeliat dan berusaha untuk melepaskan diri, tapi semua itu percuma. Kekuatan Sofan bahkan jauh lebih kuat lagi, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah itu, Sofan kemudian berbalik. Dia sudah selesai dengan tempat ini, dan sudah waktunya untuk dia pergi. Pangeran ke-6 melihat Sofan yang melangkah pergi lalu bertanya, "Tuan Zuo, kemana Anda akan pergi?" Sofan kemudian menjawab, "Aku masih harus mencari tempat yang aku cari. Sekarang aku mendapatkan peri ini dan aku harus mencari tahu di mana dia dilahirkan. Di sana pasti ada tempat yang sedang ku cari-cari. Tapi yang jelas, apa yang aku cari tidak ada di danau ini. Jadi aku sekarang akan pergi dan peri inilah yang akan memimpin jalanku." Mendengar ini pangeran ke-6 kemudian segera berkata, "Tuan Zuo, kalau begitu izinkan aku ikut bersamamu." Sofan tidak terlalu memperdulikan permintaan pangeran ke-6. Seolah dia mengatakan, "Ya lakukan saja apa yang mau kau lakukan." Lalu Sofan melihat peri kecil yang ada di tangannya. Peri itu kini tampak tidak senang, seolah-olah dia mengatakan kalau dia tidak sudi menunjukkan jalan untuk Sofan. Dan melihat responnya, Sofan menyeringai. Lalu kilatan petir hitam melintas di mata kiri Sofan dan peri itu langsung ketakutan. Dia bisa merasakan energi kehancuran yang begitu mengerikan dari Sofan. Bahkan itu membuat tubuhnya langsung gemetaran. Jadi pada akhirnya peri itu tidak bisa menolak. Dan kemudian mereka pun pergi bersama. Sofan mengikuti arahan dari peri itu dan pangeran ke-6 mengikutinya dari belakang. Sofan benar-benar mengabaikan yang lainnya. Bahkan Liu Feng dan Lian Er pun dianggap tidak ada. Tentu ini membuat Lian Er merasa sakit hati dan dia pun terlihat sedih. Dia bahkan tidak melihatku sebelum dia pergi.
kata Lian R. Dan sampai jumpa lagi di next video. Sampai di sini dulu spoileran kita kali ini. Bye.